Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama selaku kita umat muslim bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam proses pembelajaran di kelas, yang mana pada kesempatan kali ini ada baiknya sebelum mengawali pembelajaran ada baiknya kita berdoa, yang mana untuk memimpin doanya Bapak persilakan kepada ketua kelasnya. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat kemudahan di pelajaran dan proses pembelajaran. Dan selanjutnya Bapak mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hadir hari ini? Semua hadir? Ya, jadi semoga semua hadir. Baik anak-anak, kesempatan kali ini masih ingat materi kita minggu kemarin? Masih? Ya, tentang apa saja materi kemarin? Sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa saja yang kemarin kita pelajari? Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah mubahir, berjamaah dan mubahir. Ya, terima kasih kepada Nabi. Semoga yang lain juga memahami ya apa yang kita pelajari kemarin. Baik, pada kesempatan hari ini kita mau masuk materi yang mana pada kesempatan ini apabila juga kalian belajar yang benar-benar serius, maka dapat juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana materinya tentang sujud syukur. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian bisa memperjelaskan pengertian sujud syukur, kedua memperjelaskan dalilnya tentang sujud syukur, ketiga bisa menemukan sebab-sebab sujud syukur, keempat menyimpulkan pentingnya sujud syukur, dan kelima bisa kita hikmah dari sujud syukur. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum mengawali proses pembelajarannya, Bapak ada tes supaya untuk melakukan penilaian lebih awal pretestnya sebagaimana yang dilakukan seperti biasanya. Bapak bagikan pretest, silakan nantinya kalian kerjakan masing-masing, tulis namanya ya. Silakan masing-masing kerjakan. Anak pretestnya sudah selesai, silakan Bapak ambil ya. Semoga terisi semua, silakan kumpulkan. Jadi kelompok. Ya. Baik anak-anak, setelah kalian melaksanakan pretest tadinya, sekarang perhatikan ke depan materi kita, yaitu tentang syukur artinya ya. Di sini kalian perhatikan, coba silakan kalian identifikasikan apa yang kalian lihat dari gambar-gambar di depan. Silakan kalian bikin pertanyaan atau komentarnya, silakan. Gambar satu menjelaskan tentang apa ini kalian pandang? Ya, kepada anak silakan jawab, lihat, silakan. Pertanyaan nomor satunya, gambar nomor satu, yaitu tentang sujud syukur para jemaah haji setelah pulang umroh. ya, terima kasih kepada harus benar ya. Itu para jemaah haji melaksanakan umroh, mereka tuh melaksanakan sujud syukur. Silakan tentang apa di situ? Sujud syukur para Ya, tadi sujud syukur dilakukan para mahasiswa atau siswa yang lulus sekolah itu ya. Yang ketiga, gambar apa itu nak?
simpul gambar ini, apa yang kalian dapatkan pengertian sujud? Ya, silakan. Pengertian sujud dulu. Salah satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Selanjutnya setelah sujud pasti ada syukurnya. Apa itu syukur? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gabungan antara sujud syukur itu apa sih? Pengertiannya? Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh keselamatan besar dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya yang menimpa dirinya. Nah, itu ya artinya sujud dilakukan ketika seseorang mendapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bencana. Nah, maka mereka melakukan sujud syukur. Ini dia, sudah ya sujudnya. Selanjutnya, Rasulullah SAW menganjurkan, mensunahkan kepada kita sebagaimana hadisnya yang berbunyi An Abi Bakrata an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyara bihi kharra shadidan syukra lillah. Yang artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang mengembirakan atau kabar gembira, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maka kita seorang umatnya, selaku umatnya harus mengikutnya, mencontohnya. Kalau Nabi pun telah dijamin masuk surga, apalagi kita. Kita kalau tidak mengikuti perintah Nabi bakal kita ingkar. Maka Allah memerintahkan seperti ini ya. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun juga bersyukur walaupun sudah dijamin masuk surga. Kita sebagai umatnya tetap melakukan bersyukur. Ya, selanjutnya. Yang pertama, yang kedua, Melakukan sujud dengan membaca doa sujud syukur. yang ketiga, Duduk daripada sujud. yang keempat. Mengurai salah. Nah, itu tata caranya. Mudah ya? Mudah melakukan sujud syukur. Baik anak-anak, silakan kalian lihat video di depan untuk memperdalamkan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semua menempel ke tanah. Inilah posisi paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali salat jenazah. Di dalam sholat fardu, setiap rakaat ada 2 kondisi. Dalam sehari semalam, kita wajib sholat sebanyak 15 rakaat sebanyak 34 kali. Jika kita menambah dengan berbagai macam amalan sholat sunnah, maka lebih banyak. Namun pada pembahasan kali ini kita membahas sujud syukur. Sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk menemukan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucap. Baik anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video materi, Bapak akan membagikan LKPD ya, bagi 4 kelompok. Silakan kalian kerjakan. Di sini perintahnya nantinya ada di LKPD. Pertama kalian bikin kelompok 3 atau 4 orang. Setelah dibikin kelompok, kalian membuat pertanyaan tentang materi yang kita pelajari, baik materi yang ada di LKPD maupun yang ada di buku paketnya serta tayangan materi yang telah ditayangkan. Oke ya, baik, siap? Ya. Kelompok 2 sudah? Sudah ya. Baik, soalnya sudah ada di sini. Ini kepacak ya, kepacak nanti dijawab dan kalian presentasi
soal kelompok 1 dijawab oleh kelompok yang lain atau kelompok yang selanjutnya ya. Bapak bagi. Silakan kerjakan jawabannya di kelompok ini ya. Silakan. Baik, anak-anak sudah selesai. Silakan kita presentasikan dari mulai kelompok 1. Silakan dibacakan soalnya dan teman tadinya dan silakan disampaikan jawabannya. Ya, silakan anak-anak. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Jadi dari hasil diskusinya ada 3 soal dan 3 jawaban. Soal yang pertama, jelaskan pengertian sujud syukur. Yang kedua, bacakan dalil atau arti tentang sujud syukur dengan benar. Dan yang ketiga, jelaskan sebab-sebab sujud syukur. 1. Jelaskan pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. 2. Bacakan dalil atau arti tentang sujud syukur dengan benar. Jadi artinya adalah dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Jelaskan sebab-sebab sujud syukur. 1. Mendapatkan nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya. Ya, benar semuanya jawabannya atau salah? Benar. Ya, jawabannya kelompok 1. Silahkan teman-teman yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan kelompok 2 untuk menanggapi dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 2 sependapat dengan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Baik, kita bisa upload kepada kelompok 2. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi mempelajari tentang syukur, silakan kepada anak-anak untuk memberi kesimpulan materi kita kali ini. Saya Pak, kesimpulan dari sujud syukur adalah saat kita memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya, untuk mengungkapkan syukur setidaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada anak awal sudah memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini. Dan Bapak tambah lagi, yaitu kesimpulannya bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah, terutama dengan lisan, dengan perbuatan dan dengan anggota, yaitu melakukan sujud syukur. Yang mana sujud syukur itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Sebelum kita tutup, maka Bapak melaksanakan memberikan pilihan post test dengan kegiatan pembelajaran kita kali ini, ya. Tolong silakan selesai, Bapak ambil ya. Ya, silakan. Silakan. Sudah ya, waktunya sudah habis. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah melaksanakan audit pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini dengan tentang sujud syukur, kita dapat terapkan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menerima nikmat, baik penghargaan dan sebagainya yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak tutup ya dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.